Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang contoh studi kasus dengan kisi-kisi yang sudah keluar dari tahap yang pertama. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Nah, jadi sesuai dengan kisi-kisi yang sudah dilewati pada tahap yang pertama, untuk studi kasus reflektif tahun 2025, ini yang spesifik ya, ada 4 konteks masalah yang menjadi kisi-kisi. Nah, yang pertama di sini adalah konteks masalah tentang LKPD ya, ataupun disingkat dengan lembar kerja peserta didik. Nah, yang kedua, ini ada konteks masalah media. Kemudian yang ketiga, ada konteks masalah strategi pembelajaran. Dan yang keempat adalah konteks masalah penilaian. Nah, jadi dari keempat ini ada dua konteks yang sudah keluar di tahap yang pertama ya, yaitu tentang masalah LKPD dan juga masalah media pembelajaran. Nah, jadi apakah harus dipelajari semuanya? Jika saran saya memang Bapak Ibu untuk persiapan ya, jika tahu nanti untuk tahap yang kedua ini ada salah satu dari keempat ini, bukan hanya cuma dua, jadi Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri dan juga siap pada saat Bapak Ibu keluar untuk studi kasus dari salah satu keempat ini yang akan keluar nantinya. Nah, jikapun nanti yang akan keluar itu tentang LKPD, berarti Bapak Ibu sudah mempelajarinya. Ataupun jika keluar adalah media, itu Bapak Ibu sudah mempelajarinya. Nah, jika Bapak Ibu hanya mempelajari salah satu ya, misal Bapak Ibu hanya mempelajari tentang LKPD ya, nanti bisa jadi karena kita tidak tahu ya, karena belum terjadi ataupun belum ada yang mengikuti ujian, itu keluarnya tentang masalah penilaian ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan bingung apa yang harus Bapak Ibu buat. Nah, jadi saran saya jika pun nanti tidak ada ataupun hanya salah satu walaupun nanti hanya LKPD, Bapak Ibu juga harus mempelajari dari keempat konteks ini ya. Agar nanti Bapak Ibu bisa antisipasi ketika konteks yang lain akan keluar. Nah, mari kita bahas satu persatu ya terlebih dahulu untuk setiap konteks masalah. Nah, yang pertama di sini adalah konteks masalah LKPD ya, yaitu masalah LKPD ataupun disingkat dengan lembar kerja peserta didik sering terjadi ketika isi LKPD terlalu monoton ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Nah, misal ketika isi LKPD terlalu monoton, hanya berisi soal latihan tanpa aktivitas menarik ya. Mungkin pada LKPD itu hanya tersedia kata-kata saja ya. Jadi monoton, tidak ada aktivitas yang misal menggabungkan gambar atau eh, mencocokkan kosakata dan lainnya ya. Nah, itu seperti itu tidak menarik. Nah, kemudian di sini atau tidak sesuai dengan kemampuan siswa ya. Nah, jadi siswa yang pandai itu bisa untuk mengerjakan LKPD dan siswa yang lambat itu tidak bisa. Nah, ini tidak sesuai dengan kemampuan dari siswa. Kemudian di sini akibatnya siswa kesulitan memahami materi dan tidak termotivasi untuk menyelesaikan tugas. Nah, sering kita lihat Bapak Ibu. Jadi ada anak yang memang lambat dalam belajar itu tidak bersemangat ya dikarenakan memang apa yang ia kerjakan itu tidak bisa dikerjakan. Nah, ini untuk konteks masalah LKPD ya. Banyak contoh-contoh lainnya yang memang Bapak Ibu bisa untuk ambil ataupun Bapak Ibu terapkan di dalam studi kasus Bapak Ibu sehari-hari ya. Pasti Bapak Ibu sudah mengalami banyak hal ya di dalam kelas, jadi nanti bisa untuk dibuatkan ke masalah LKPD. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah konteks masalah media ya. Nah, di sini masalah media muncul ketika guru kesulitan menyediakan atau menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Ya, nah jadi sulit ya untuk menyiapkan bahkan ada guru yang hanya menggunakan media papan tulis saja ya, padahal di sekolah itu ada beragam macam media yang bisa digunakan ya, baik itu digital ataupun non digital ya, misalnya proyektor ataupun hal-hal yang lainnya. Kemudian di sini kondisi kelas maupun ketersediaan fasilitas ya. Nah, ini juga bisa jadi masalah ya jika tidak ada tersedia media di sekolah. Nah, itu bisa jadi satu kendala juga Bapak Ibu ya. Contohnya di sini media digital tidak berfungsi ya, LCD sedang rusak ataupun LCD-nya ataupun proyektornya itu terbatas, hanya ada satu ataupun
tidak adanya listrik ya, atau media yang dibuat kurang menarik sehingga murid kurang antusias ya. Nah, pada saat ini kan memang sangat banyak ya media yang bisa Bapak Ibu gunakan, misalnya seperti Canva ya, kemudian aplikasi-aplikasi yang lainnya ya, Quizizz segala macam itu bisa ya untuk digunakan untuk bisa membuat siswa itu antusias dalam belajar. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah konteks masalah strategi pembelajaran. Nah, masalah strategi pembelajaran muncul ketika guru belum mampu menyesuaikan metode dengan kondisi kelas ya. Ini metode ataupun strategi Bapak Ibu menggunakan metode apa ya pada saat Bapak Ibu mengajarkan siswa-siswi di kelas. Nah, di sini misalnya guru terlalu dominan ceramah ya, siswa kurang dilibatkan. Nah, jadi monoton ya. Jadi hanya satu arah ya. Jadi cuma dari guru saja itu metodenya ceramah atau tidak semua aktif dalam diskusi kelompok. Nah, ini juga sering ya terjadi eh, masalah ya dalam pembelajaran. Nah, ini bisa jadi dalam masalah ya Bapak Ibu ya, dalam strategi pembelajaran. Hal ini membuat proses belajar kurang interaktif dan hasil belajar tidak maksimal ya. Nah, ini bisa jadi Bapak Ibu membuat dalam konteks masalah strategi pembelajaran dan juga banyak sekali masalah-masalah yang lain ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kita lihat konteks yang keempat yaitu adalah konteks masalah penilaian. Ya, di sini masalah penilaian biasanya berkaitan dengan instrumen yang kurang bervariasi ya. Nah, ini masalah penilaian ya. Penilaian hanya berfokus pada hasil akhir ya. Nah, jadi kita tidak menilai pada saat proses awalnya, asesmen awal ya, pada saat proses belajar ataupun penilaian sikap ya. Jadi hanya terbatas pada hasil akhir ataupun pada ujian tertulis saja. Nah, itu bisa jadi masalah ya. Atau guru kesulitan menilai keterampilan serta sikap siswa secara objektif. Akibatnya, hasil penilaian belum sepenuhnya mencerminkan proses belajar siswa. Nah, ini banyak sekali ya untuk masalah penilaian itu bisa Bapak Ibu tuangkan ya. Bisa jadi masalah rubrik ya, masalah Bapak Ibu penilaian seperti tadi ya, tentang keterampilan dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat contoh studi kasus ya. Nah, di sini saya contohkan untuk studi kasus permasalahan LKPD ya. Ini konteks yang pertama yaitu tentang konteks LKPD yaitu pada pelajaran PJOK ya. Nah, di sini untuk materinya saya buatkan pencak silat pada kelas 5 SD ya. Nah, permasalahannya itu adalah LKPD hanya cocok untuk siswa yang cepat ya, sementara siswa yang lambat sering tertinggal. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu untuk deskripsinya ya. Deskripsikan LKPD dibuat sesuai dengan kondisi siswa dan tujuan pembelajaran. Nah, di sini adalah pembelajaran PJOK, khususnya materi pencak silat ya. Saya membuat LKPD yang berisi rangkaian gerak dasar pencak silat seperti kuda-kuda, pukulan, dan takisan. LKPD ini dirancang dalam bentuk lembar tugas dengan langkah-langkah gerakan, gambar ilustrasi, serta ruang untuk menuliskan refleksi setelah berlatih. Tujuannya agar siswa dapat mengenal dan mempraktikkan dasar-dasar pencaksilat secara mandiri, sekaligus memahami nilai disiplin, sportivitas, dan menjaga kebugaran tubuh. Nah, di sini namun LKPD yang saya buat cenderung menuntut siswa mengikuti instruksi secara cepat dan tepat ya. Gambar ilustrasi hanya sedikit, penjelasan teks cukup padat sehingga siswa yang cepat menangkap instruksi bisa langsung mengikuti, sementara siswa yang lebih lambat cenderung bingung dan tertinggal. Nah, kemudian di sini bagaimana merancang LKPD sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga kondisi siswa ya. Nah, di sini Bapak Ibu jelaskan ya. Nah, di sini saya awalnya fokus pada kelengkapan materi. Saya memasukkan semua gerakan dasar pencaksilat dalam satu LKPD sekaligus, nah, dengan urutan yang runtun dari awal sampai akhir. Saya juga menambahkan pertanyaan reflektif, apa manfaat gerakan kuda-kuda dalam pencaksilat. Namun saya kurang memperhatikan variasi kemampuan siswa. Ada siswa yang terbiasa olahraga dan cepat meniru gerakan, tetapi juga ada yang masih kaku, perlu bimbingan bertahap. Bahkan harus diulangi berkali-kali ya. LKPD yang saya buat tidak memiliki diferensiasi. Misalnya, dalam bentuk latihan tambahan yang sederhana bagi siswa yang lambat atau tantangan lanjutan bagi siswa yang cepat. Akibatnya, siswa cepat terlihat aktif sedangkan siswa lambat butuh lebih banyak bantuan guru. Nah, ini ya.
Itu poin yang keduanya. Kemudian di sini ada poin yang ketiga ya, bagaimana respon peserta didik ya. Nah, di sini ada responnya ya. Cukup positif ya, siswa cepat merasa tertantang untuk mencoba semua gerakan. Mereka bahkan saling membantu temannya yang lebih lambat ya. Nah, di sini ada hal yang positif ya. Kemudian siswa yang awalnya lambat pun tetap berusaha mengikuti walaupun dengan ritme yang berbeda. Saya melihat mereka tetap termotivasi karena suasana pembelajaran dibuat bentuk praktik kelompok kecil. Nah, di sini beberapa siswa yang lambat justru merasa senang ketika mendapatkan dukungan dari teman sekelompoknya. Mereka merasa terbantu ketika gerakan dijelaskan ulang oleh temannya. Jadi meskipun ada keterlambatan, suasana kelas tetap positif, siswa tidak merasa malu dan justru tumbuh rasa kebersamaan. Nah, ini sangat bagus sekali ya, Bapak Ibu ya. Kemudian di sini apa pengalaman berharga yang dipetik ya. Nah, di sini saya belajar bahwa membuat LKPD untuk PJOK tidak bisa disamakan dengan mata pelajaran teori ya. LKPD tidak cukup hanya berisi langkah-langkah gerakan yang runtun, tetapi juga perlu variasi tingkat kesulitan agar sesuai dengan perbedaan kemampuan siswa ya. Di sini saya menyadari pentingnya LKPD yang fleksibel ya. Ini hal yang paling berharga adalah saya melihat bagaimana siswa saling membantu dalam satu kelompok. Anak yang lebih cepat justru dengan sukarela membimbing temannya yang lambat. Ini menumbuhkan nilai sportivitas dan kerjasama yang sebenarnya sejalan dengan tujuan pendidikan jasmani ya. Nah, kemudian seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya tidak perlu baca sampai habis, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri dengan cara di pause. Kemudian saya ingin memberikan satu contoh lagi ya tentang masalah media ya. Jadi saya tidak membuat keempat konteks masalah, nanti terlalu panjang ya. Nah, di sini hanya dua saja. Studi kasus permasalahan dalam penggunaan media pembelajaran ya. Nah, di sini permasalahannya itu adalah alat pencak silat tidak tersedia ya di sekolah ya. Nah, misal minimnya alat pencak silat itu bisa menjadi masalah. Namun itu bisa diatasi ya. Nah, di sini kita lihat untuk deskripsi masalahnya ya. Deskripsi masalah pada saat mengajar pencak silat idealnya bisa berlatih menggunakan media pendukung ya seperti samsa, kemudian pelindung tubuh atau sarung tangan khusus. Media tersebut berguna untuk melatih kekuatan pukulan, ketepatan tendangan, dan melindungi siswa dari risiko cedera ya. Namun di sekolah tempat saya mengajar, media tersebut tidak tersedia. Sebagai gantinya, saya berusaha menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Saya menggunakan benda-benda sederhana di sekitar sekolah. Misalnya ada benda bantal bekas di ruang UKS sebagai pengganti samsa, serta garis kapur di lantai lapangan untuk menandai posisi kuda-kuda. Walaupun sederhana, tujuan pembelajaran tetap diarahkan agar siswa mengenal gerakan dasar pencaksilat. Nah, ini sudah dijelaskan ya deskripsinya. Kemudian kita lihat bagaimana merancang ya sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga kondisi siswa. Nah, di sini saat merancang media, saya sadar bahwa fasilitas olahraga, fasilitas sekolah sangat terbatas. Karena itu, saya berusaha membuat media sederhana dengan bahan seadanya ya. Untuk melatih tangkisan, saya meminta siswa berpasangan saling melatih dengan gerakan pelan ya. Agar aman untuk latihan pukulan, saya menyiapkan kardus bekas yang dilapisi kain sebagai sasaran pukulan ataupun samsa ya. Nah, kemudian di sini sedangkan untuk latihan kuda-kuda, saya menggunakan tanda kapur di lantai agar siswa tahu posisi pijakan yang benar. Rancangan media ini memang jauh dari ideal ya, tetapi saya tetap menekankan keselamatan siswa. Saya jelaskan sejak awal bahwa yang penting bukan kerasnya pukulan, melainkan ketepatan gerakan. Dengan begitu, tujuan pembelajaran yaitu mengenal dasar-dasar pencaksilat serta menumbuhkan rasa disiplin dan sportivitas masih bisa tercapai meski tanpa alat lengkap. Nah, di sini ada respon siswa ya, cukup positif ya. eh karena manfaat bisa berbeda-beda, benda-benda untuk, berlatih ya. Ada yang tertawa saat mencoba, menendang bantal bekas karena terasa empuk ya. Ada juga yang semangat ketika latihan kuda-kuda karena dengan garis kapur di lantai ya. Beberapa siswa bahkan berinisiatif membawa media tambahan dari rumah ya, seperti bantal kecil, kain lap, atau botol plastik berisi pasir untuk dijadikan alat latihan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fasilitas terbatas, siswa tetap termotivasi dan tidak kehilangan semangat belajar. Seperti itu ya. Apa pengalaman berharga ya? Di sini media pembelajaran tidak harus selalu mahal atau lengkap ya. Yang terpenting adalah kreativitas guru dalam menyesuaikan kondisi nyata di sekolah.
ya. Kemudian saya belajar bahwa keterbatasan menjadi peluang untuk melatih kerjasama dan gotong royong ya. Ketika media terbatas, justru lebih banyak saling membantu. Misalnya mereka bergantian memegang kardus sebagai sasaran pukulan atau saling memberi masukan ketika melakukan kuda-kuda. Ini menumbuhkan sikap kebersamaan dan saling menghargai. Hal yang paling berharga adalah saya menyadari bahwa tujuan pembelajaran PJOK bukan hanya soal keterampilan fisik, tapi juga nilai karakter ya. Dalam keterbatasan alat, siswa belajar disiplin, sabar, kreatif. Mereka juga bisa merasakan bahwa belajar pencaksilat tidak selalu membutuhkan fasilitas mewah, tapi juga bisa di mana saja dengan semangat dan kerjasama. Nah, itu adalah dua contoh dari konteks LKPD yang bisa nanti Bapak Ibu terapkan ataupun tiru ataupun modifikasi ya. Nah, bagi Bapak Ibu ya yang akan menghadapi UTBK ya, yang memerlukan untuk uji jawaban tryout ya, sebagai acuan nanti Bapak Ibu dalam pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu bisa untuk hubungi admin Telegram Pak Guru Walid. Dan juga bagi Bapak Ibu ya yang membutuhkan untuk contoh studi kasus ya, sesuai dengan materi ataupun tema yang Bapak Ibu inginkan, Bapak Ibu bisa untuk menghubungi admin Telegram Pak Guru Wali. Dengan cara ya klik di deskripsi, kemudian di sini ada gabung Telegram. Kemudian silahkan diklik ya Telegramnya, silahkan bergabung. Kemudian pada saat sudah bergabung ke Telegram, di sini ada hubungi admin Telegram Pak Guru Wali ya. Nah, silahkan klik pesan yang sudah disematkan. Kemudian di sini Bapak Ibu silahkan hubungi admin Adi ya. Jadi silahkan sampaikan kebutuhan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu mengikuti ataupun persiapan UTBK. Nah, terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang telah menyukai menonton video ini. Jika Bapak Ibu menyukai video ini, Bapak Ibu silahkan like video ini. Kemudian Bapak Ibu silahkan share video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan juga Bapak Ibu jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.